الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار أيها المسلمون عباد الله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah pada malam hari ini hari Senin malam Selasa insyaallah kita akan memulai pembacaan sebuah kutayb. Kutayb maksudnya kitab tapi lebih tipis, lebih kecil. Ya. Bisa juga dikatakan sebuah risalah. Nah, tentunya ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah mudahkan kita untuk menambah jadwal daripada rangkaian kajian kita di Masjid As-Sakinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkat pertolongan darinya dan sebab semangatnya kita dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala tentunya Allah akan segerakan kemudahan demi kemudahan lainnya kepada kita. Naam di hari-hari yang berikutnya, amin ya rabbal alamin. Wa rahimahullah, risalah ini ataupun kutayb ini berjudul Al-Qawadih fil Aqidah wa Wasail As-Salam minha. Artinya adalah perkara yang dapat mencacati, yang dapat merusak akidah, perkara yang dapat mencacati ataupun merusak akidah, wa wasail as-salam minha, dan wasilah-wasilah, perantara-perantara ataupun kita bahasakan solusi, jalan keluar, yaitu solusi keselamatan daripada cacat tersebut, daripada perusak tersebut. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, dari tema ataupun judul kutayb ini menandakan, menggambarkan kepada kita begitu pentingnya akidah. Sehingga jangan disangka seorang yang sudah memiliki akidah,
meyakini bahwasannya ya, rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, ya, meyakini semua apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu bisa terus bertahan akidahnya sampai jadi wafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit ya, dari kaum muslimin ya, yang mereka rusak ataupun tercacati ya, oleh pengaruh-pengaruh yang lainnya terhadap keyakinan dan akidah tersebut. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ya, penting untuk kita membaca risalah ini ataupun kutub ini ya, dalam rangka untuk mengintrospeksi, menggali lagi, mengilmui lagi ya, apakah akidah kita yang selama ini kita pegang, yang selama ini kita berprinsip di atasnya sudah di atas al-haq, atau mungkin ada ya, tinta-tinta yang mengotori ya, akidah kita ya. Sehingga barakallahu fikum ya, kutub ini ya, adalah kutub hasil transkrip dari muhadarah Syekh Na'am Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Faqih, yaitu Syekh Abdullah ataupun Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Abdul Rahman Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi hasil transkrip, seorang mentranskrip ataupun muridnya Syekh mentranskrip muhadarah yang disampaikan oleh Syekh bin Baz, kemudian beliau memintakan izin untuk dibuat sebuah kutub. Ya. Dan seperti inilah para ulama. Ya. Para ulama yang rabbani, setiap kalimat yang keluar dari lisannya, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang keluar dari lisannya, itu begitu berarti bagi umat. Sehingga ya, yang menulis transkrip ini merasa faedah-faedahnya jangan sampai terlewatkan ataupun jangan hanya tersampaikan kepada para peserta muhadarah pada hari itu saja. Sehingga dia ikut bersemangat menyebarkannya ke seluruh dunia. Dan tentunya kalau sudah menjadi sebuah kutub, sebuah kitab, sebuah risalah, itu akan dicetak dan disebarkan ke seluruh dunia. Masya Allah. Ya, kebaikan yang datang dari Syekh bin Baz rahimahullah kemudian diteruskan dengan sebab si fulan ini ataupun yang mentranskrip ini, maka ya, begitu besar kebaikan yang tersebar bahkan sampai ke negeri kita, negeri Indonesia, dan pada hari ini, pada malam hari ini kita membaca risalah beliau rahimahullah taala. Semoga Allah merahmati beliau dan merahmati orang yang mentranskrip yang kitab ini dan merahmati orang yang menyebarkan ya kitab ini. Masya Allah. Kalau kita lihat begitu berantainya ya jariyah, amalan jariyah ya, yang ini semuanya dalam bingkai at-ta'awun ya, saling tolong menolong ala al-birri wat taqwa, di atas kebajikan dan ketakwaan. Ikhwan fillah alhamdulillah, amalan yang sifatnya jamaah, yang sifatnya dihimpun oleh rasa ta'awun dalam rangka untuk menegakkan dakwah ila Allah Jalla wa Ala, itu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan yang sifatnya individu. Kita beramal untuk diri kita sendiri. Ya. Tapi amalan yang sifatnya bisa termanfaatkan oleh orang banyak, itu lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ya, malam hari ini insyaallah kita akan memulai membaca risalah ini ataupun kutub ini al-qawaid fil aqidati wa wasail salam minha. Ya, perkara yang dapat mencacati atau yang merusak akidah dan solusi keselamatan dari perkara tersebut. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz, siapa yang tidak mengenal beliau? Baik kawan maupun lawan, beliau tentunya disegani. Ya. Dan Syekh bin Baz adalah salah satu mufti yang bukan daripada keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ya, salah satu mufti. Ya. Karena dulu ketika
berdirinya kerajaan Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah, kerajaan Arab Saudi, itu disepakati oleh ataupun diikat oleh satu janji dari dua orang, yaitu Muhammad bin Saud, ketika itu kepala kabilah sekaligus raja di daerah tersebut, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang datang mendakwahkan dakwah tauhid ke tempatnya Syekh Muhammad Ibn Saud rahimahullah, dan beliau menerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan beliau ikut membantu tersebarnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga mereka berdua berjanji, kita tegakkan sebuah negara, sebuah negeri, kemudian aku yang memimpin pemerintahannya dan engkau yang memimpin dakwahnya, bagian kemuftian, bagian agamanya yang mengurusi urusan agama. Sehingga janji ini terus diikat sampai sekarang. Jadi keturunannya Syekh Muhammad Ibn Saud yang akan menjadi raja terus sampai sekarang. Demikian pula keturunan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah terus akan menjadi mufti. Tentunya sampai nanti. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah menjaga negeri Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah. Dan Syekh bin Baz di dalam sejarah mufti Al-Mamlakah Al-Arabiyyah, beliau sendiri yang menulis sejarah. Maksudnya beliau diminta secara khusus oleh cucu daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab agar beliau menjabat sebagai mufti am, mufti umum. Karena mufti itu ada berjabat, ada mufti di Riyadh, ada mufti di Makkah, mufti di Madinah, mufti di Qasir, mufti di Taif, di daerah-daerah Arab Saudi. Tapi beliau menjabat mufti am, mufti seluruh Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah. Dan ini menggambarkan bagaimana keilmuan beliau rahimahullah ta'ala. Dan tidak hanya ilmu, akhlak dan adab beliau rahimahullah, tentunya ini wujud dari gambaran itu semua. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau, mengangkat martabat beliau di sisi manusia dan tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau rahimahullah semenjak usia kalau tidak salah 20 tahun itu beliau sudah mengalami kebutaan. Bayangkan, beliau buta bukan sejak lahir. Kalau buta semenjak lahir mungkin masih lebih mending daripada buta di waktu-waktu remaja dalam mencari jati diri. Kalau buta di waktu lahir mungkin dia memang sejak lahir nggak pernah melihat dunia, nggak akan tahu bagaimana indahnya dunia, bagaimana kemilaunya dunia yang mungkin bisa melalaikan dan ini dan itu. Tapi Syekh bin Baz pernah merasakan melihat indahnya dunia. Melihat bagaimana bentuk dunia itu. Isinya, keindahannya, gunung-gunungnya, pepohonannya, binatang-binatang yang ada di sana, orang-orangnya. Tapi di usia 20 tahun Allah cabut nikmat itu. Dan ketika Allah cabut bukan dalam arti tidak memberikan faedah atau manfaat apa-apa. Justru dicabutnya penglihatan beliau yang kita maknai secara zahir adalah sebagai bentuk penjagaan terhadap diri beliau. Makanya mata ini oleh Rasulullah adalah utusan hati. Mata ini utusan hati. Seluruh tubuh kita ini adalah pasukan daripada sang raja yaitu hati. Dan yang paling berperan penting dalam melaporkan kepada hati yaitu mata. Yang paling berperan penting. Contoh, misal mata melihat syahwat, perkara-perkara yang diharamkan, maka dia akan lapor kepada hatinya. Dia lapor. Kalau hatinya selamat, maka dia akan menolak itu semua. Hati akan memerintahkan mata untuk tunduk. Ghaddul basar. Tapi kalau hatinya rusak, maka hati akan memerintahkan kepada mata untuk terus
memantau jangan sampai lepas syahwat tersebut. Nah, sehingga ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebutaan kepada beliau, dan beliau tidak kecewa, tidak bersedih, tidak meraung-raung menangis karena mendapati kebutaan. Beliau bahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwasanya memang beliau dididik dalam lingkungan yang betul-betul menjaga menjaga agamanya, sehingga beliau terbina dengan pendidikan yang masya Allah. Siap menerima apapun musibah, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, berapa banyak orang yang mencela mufti Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah dengan sebutan Wahabi, bahkan ketika melihat mufti yang buta di Syekh bin Baz, kemudian juga mufti yang sekarang Syekh Abdul Aziz Al-Syekh juga buta, mereka menghina, mereka menghardik. Lihat itu, masa mufti buta? Padahal mereka tidak melihat di sisi yang lainnya yang justru bisa mengalahkan, membantah mufti yang mungkin menjadi mufti bagian dari negaranya. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebutaan kepada seorang mufti karena dia akan adil, bersikap sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bayangkan kalau seandainya seorang hakim yang memiliki mata, bisa saja mata ini berkhianat dalam hatinya. Maka ia akan mencari mana yang benar, mana yang memberikan keuntungan kepada dirinya. Nah, masya Allah. Maka inilah yang hikmah Allah Subhanahu wa taala berikan kebutaan kepada beliau rahimahullahu taala, dan beliau tidak pernah menyesali kebutaan beliau. Beliau tidak pernah menyesali cacatnya fisik beliau, barakallahu fikum. Nah, bahkan beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada di antara salah satu bagian tubuh beliau yang semua bagian tubuh ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mampu mengucapkan apa-apa, yaitu mata. Ketika semua tangan kaki bersaksi apa yang telah lakukan di dunia, maka ketika sampai mata diam, karena tidak pernah melakukan apa-apa, tidak pernah melihat apa-apa. Masya Allah. Artinya berkurang dakwaan yang nanti akan datang kepada beliau di persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat begitu indahnya beliau Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Kalau seandainya manusia melihat beliau seorang yang lemah fisiknya, karena buta, padahal dedikasi beliau terhadap agama Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Beliau dedikasikan usia beliau untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tidak ada hari-hari yang terlewat dengan belajar, mengajar, berfatwa, masya Allah, menerima tamu. Bahkan ikhwan fillah rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, dan ini kisah yang ma'rufah yang datang pada beliau ketika suatu malam masuk seorang pencuri yang ingin mencuri, mengambil harta dari rumah beliau. Pencuri ini masuk ke rumah beliau. Masya Allah, gimana caranya terlewat dari penjagaan satpam di situ. Karena beliau seorang mufti, tentunya rumah beliau dijaga, rumah beliau tetap. Penghormatan kerajaan untuk para mufti, para qadhi, para hakim. Mereka semua dijaga keselamatannya. Tapi subhanallah, ada seorang pencuri yang berhasil masuk ke rumah beliau. Dan ketika beliau masuk, ataupun pencuri ini masuk ke rumah beliau rahimahullah, sang pencuri sedang mendapati beliau rahimahullah sedang sholat lail, masyaallah. Kemudian beliau rahimahullah mengetahui bahwa ada gerak-gerik yang mencurigakan di rumahnya.
Tapi beliau tidak langsung memanggil satpam, langsung khawatir, takut ataupun segera melapor segala macamnya. Cukup dipanggil, ya fulan, ya apa yang sedang kau lakukan? Dan si fulan ini pun ya, merasa mungkin kasihan, mungkin iba, dan mungkin merasa malu dan merasa menghormati Syekh billah. Dia tidak menyangka ya, ketika didapati oleh Syekh billah, kemudian datang padanya, kesini apa yang kau inginkan? Ya, kata fulan ini, wah Syekh, saya tidak tahu kalau rumah yang saya masuk ini adalah rumah engkau, wahai Syekh. Kalau seandainya dia tahu, mungkin dia tidak akan masuk. Ya, maka ketika ditanya apa yang membuatmu melakukan hal ini, maka dia mengatakan, wahai Syekh, aku membutuhkan biaya untuk mengobati ataupun operasi daripada ibuku di kampung sana yang kemudian ini orang Pakistan atau orang India. Nah, yang bekerja di Saudi begitu. Ya. Nah, maka Syekh mengatakan berapa biayanya? Sekitar sekian dan sekian. Ya. Kemudian Syekh memberikan 2 kali lipat. Ya. Yang pertama untuk berobat ibumu, yang kedua untuk ongkos pesawatmu kembali ke negerimu untuk bertemu ibumu dan mengobati ibu. Masya Allah. Ini seorang ulama rabbani. Ya. Seorang buta yang dunia ini diinjak oleh beliau. Ya. Dunia ini di bawah kedua kaki beliau. Dunia ini tidak akan mampu mengatur beliau. Justru dunia itu diatur oleh Syekh billah rahimahullah ta'ala. Semua donatur muhsinin dari seluruh dunia setiap hari mentransfer. Ya. Apakah ke yayasan yang beliau bangun ataupun ke rekening pribadi beliau, dan semuanya tidak pernah ya, terkumpul ya seperti gunung di dalam tabungan beliau dan segala macamnya, semua keluar untuk umat. Beliau hanya mengambil dari gaji yang diberikan oleh raja kepada beliau. Itu saja beliau ambil ya, untuk ya, menafkahi ataupun untuk ya, kehidupan beliau secukupnya. Selebihnya beliau bahkan dikenal ketika tiap Jumat beliau membuka ya pintu rumahnya untuk didatangi oleh seluruh orang yang membutuhkan. Ya, beliau berikan, ya, masya Allah, aman. Dalam keadaan donatur sebenarnya memberikan untuk Syekh bin Baz, tapi Syekh bin Baz ketika beliau sudah terima, Syekh bin Baz karena sudah istihadnya, kemudian Syekh bin Baz memberikan kepada yang lain yang membutuhkannya. Masya Allah. Dan tentunya kisah para ulama tidak akan ada habis-habisnya untuk kita ceritakan secara detail. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Nah, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Ya. Nah, kita langsung masuk saja ya, kepada kutip ini. Ya. Qala samahatul syekh al-allama al-muhaddith al-faqih Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Baz rahimahullah ta'ala berkata, ya, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu al-attamani al-akmalani ala 'abdihi rasulihi خليله وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. Nah, kata beliau rahimahullah, beliau membuka isyarahnya, membuka muhadarahnya dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah thariqah para ulama, para salaf sebelum membuka perkara-perkara yang baik, ya, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji Rabb semesta alam. Ya. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wassalatu wassalam, dan salawat serta keselamatan al-attamani,
yang sangat sempurna. Ya, ini maknanya tidak jauh berbeda dengan al-akmalani, sama maknanya, yang sangat sempurna. Ya. Ala abdihi, kepada hambanya, wa rasulihi, dan sekaligus utusannya, wa khalilihi, dan sekaligus kekasih, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa aminihi ala wahyi, dan orang yang diamanahinya yang terhadap wahyunya. Ya. Nabi kita, wa imamina, dan imam kita, wa sayyidina, dan sayyid kita, pemuka kita, beliau adalah Muhammad ibn Abdullah. Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabihi, dan kepada para sahabatnya, wa man salaka sabilahu, dan kepada yang menempuh jalannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang di dalam apa yang didoakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, yaitu orang-orang yang menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahtada bihudahu ila yaumiddin, dan yang diberi hidayah dengan petunjuk sampai hari kiamat, yaumiddin. Nah, inilah pujian sekaligus doa ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Adapun setelahnya kata beliau, fala raiba anna salamata al-aqidati ahammul umur. Ya. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya keselamatan akidah ahammul umur, perkara yang sangat penting. Ya. Keselamatan akidah adalah perkara yang sangat penting. Wa a'zamul fara'id, dan kewajiban-kewajiban yang paling agung, yang paling besar, permasalahan akidah. Ya. Wal furudu ba'da dzalika, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya setelah perkara akidah ini. Ya. Seperti syariat-syariat yang lainnya, salat, puasa, ya, zakat, berhaji dan lainnya, ini semua ya kalah pentingnya dibandingkan kemantapan kebenaran akidah seseorang. Ya. Percuma orang sholat, orang puasa, tapi akidahnya rusak. Ya. Karena syaratlah diterimanya amalan seseorang haruslah berpondasikan dengan akidah yang benar, akidah yang sahihah. Kemudian dia harus ikhlas. Ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga al-mutaba'ah. Ya. Mencontoh teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sebagian para ulama mengatakan 3, sebagian para ulama mengatakan 2, karena al-aqidah sudah dimasukkan kepada al-ikhlas saja. Ya. Ada sebagian ulama meminta sampai 3. Syarat bagaimana amalan seseorang haruslah akidahnya benar lurus, kemudian haruslah ibadah itu dilakukan dengan ikhlas, ya, karena berharap wajah Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga haruslah al-mutaba'ah, mencontoh mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Walihada kana unwanul muhadarah hadhihi al-lailah. Dan oleh karena ini judul muhadarah pada malam hari ini, ya ini disampaikan oleh beliau rahimahullah, al-qawadih fil aqidati wa wasail salamati minha. Dan judul muhadarah kita pada malam hari ini kata beliau rahimahullah, yaitu al-qawadih, perkara yang dapat mencacati, perkara yang dapat merusak fil aqidah, pada aqidah, wa wasail salamah minha, dan wasilah-wasilah ataupun solusi-solusi keselamatan daripada ya kecacatan atau rusaknya akidah tersebut. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah taala, sebelumnya ada tamhid. Ya, tamhid ini maksudnya prolog, kata pengantar. Yang ini tentunya dari pentranskrip ya muhadarahnya Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ya. Tamhid, kata pengantar ataupun prolog, ya, fi bayani madmun al-aqidati as-sahihati ijmalan, ya,
pada bagian ini ya, akan menjelaskan tentang kandungan akidah yang benar, ijmalan secara global. Wa annaha, dan bahwasanya akidah yang benar itu adalah dinul anbiya, agamanya para nabi. Ya. Ya. Agamanya para nabi. Ya. Jami'an, seluruhnya. Ya. Jadi agamanya para nabi itu sebenarnya satu, akidah mereka satu. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang bertugas untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala taghut. Nah, ini semua para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk misi ini, misi utamanya ini, meluruskan akidah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Apa itu taghut? Taghut kata para ulama, ma'ubida min dunillah. Ya. Apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ya. Yang disembah dalam keadaan orang yang disembah itu riba, ini taghut. Ya. Yang disamakan semua taghut, bahkan orang-orang al-khawarij melalui pemerintah kita sebagai taghut karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Dalam keadaan kalau kita tanya presiden kita mungkin, apakah panjenengan ridho kalau kami menyembah panjenengan? Ya. Pasti tidak. Bahkan beliau sholat, beliau puasa, beliau menghidupkan syiar Islam di negeri ini. Ya. Bahkan beliau memerintahkan menterinya untuk melakukan isbat. Ya, baik ketika Ramadan datang ataupun Syawal datang. Ya, insya Islam. Ya, tegaknya sholat di mana-mana. Ya, Masya Allah. Apakah seperti ini taghut? Nah, taghut itu seperti iblis yang riba untuk disembah, seperti Fir'aun yang riba untuk disembah. Bahkan dia mengajak orang-orang menyembah dirinya. Itulah taghut. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, inilah misi para rasul. Nah, berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka buat untuk disembah, juga taghut. Namun bukan daripada taghut, yaitu para wali, para nabi, para malaikat yang mereka disembah dalam keadaan mereka tidak ridha. Itu bukan taghut. Ya. Tidak sedikit sekarang orang-orang datang, ya, ketika umrah, ya, ke Masjid Nabawi, ya, ke sisi kuburan Rasulullah SAW, ya, menyembah Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah taghut? Tidak. Rasulullah SAW tidak riba, bahkan Rasulullah menjelaskan syariat Islam seutuhnya bagaimana syariat Islam itu. Ya. Berbeda halnya orang-orang yang memang minta disembah. Ya. Minta disembah. Dan subhanallah, alhamdulillah, ada di antara mereka yang sejak sekarang, sebelum nanti mereka mati, mereka sudah mendoktrin jamaahnya. Mereka sudah mendoktrin jamaahnya dengan ungkapan-ungkapan yang subhanallah. Ya, ada yang mengatakan, ya, nah, kalau seorang yang bermaksiat, siapa yang lebih utama? Seorang biasa, rakyat jelata, yang dia masya Allah alim, dia taat, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan seorang keturunan Nabi yang dia bermaksiat. Maka sang dai tadi mengatakan jelas keturunan Nabi itu lebih, ya, utama daripada seorang rakyat biasa yang taat walaupun dia taat. Subhanallah. Karena apa? Karena di dalam tubuh, ya, keturunan ini telah mengalir darahnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, ya, tidak ada yang namanya keturunan ini dan keturunan itu selama dia tidak saleh,
selama dia orang yang saleh, selama dia orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka tentunya tidak akan mampu mendapatkan ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala Rasulnya janjikan. Nah, ya. Penghormatan, kita menghormati Rasulullah dan keturunannya dengan penghormatan seagung-agungnya. Tapi ketika ada yang terjatuh kepada maksiat, wajib kan kita menasihati, bukan mendiamkan dan segala macam. Nah, kemudian pada fitrah rahimahumullah, wa in ikhtalafat syara'i'uhum, ya, walaupun berbeda-beda syariat mereka, ya, agama para nabi, ya, akidah para nabi itu satu, mengajak kepada tauhid, ya. Akan tetapi Allah takdirkan syariat mereka memang berbeda-beda, antara satu dan lainnya berbeda-beda. Namun dari sisi akidah semuanya satu misi, satu visi, satu tujuan, itu mengajak umat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Nah, wa bayanu kamal syari'ati, dan penjelasan tentang sempurnanya syariat, wa bayanu kamal syari'ati al-Muhammadiyyah, ya, penjelasan terhadap sempurnanya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu sempurna syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, ketika Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ditanya oleh orang Yahudi. Ada yang mengatakan maksud orang Yahudi ini ingin memperolok-olok. Ya. Ketika ditanya, qad 'allamakum nabiyyukum ya kullu syai' hatta al-qira'ah, apakah nabi kalian telah mengajari kalian seluruh dari setiap perkara-perkara termasuk daripada urusan ke buang hajat? Ya. Maka kata Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu, na'am. Kemudian di hadis ini terjelaskan bagaimana Salman menjelaskan ketika buang hajat tidak boleh menghadap kiblat, ketika membuang hajat, ya, ceboknya harus dengan tangan kiri, tidak boleh dengan tangan kanan. Yang dijelaskan Salman al-Farisi, terdiamlah si al-Yahudi. Nah. Kemudian wasamahatuha, dan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syariat yang mudah. Syariat yang mudah. Ya. Di mana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari yang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun." Ya. Sesungguhnya agama itulah agama yang mudah. Ya. Agama ini mudah, tidak dipersulit, tidak takalluf padanya. Dan ketika berbagai macam keadaan termasuk keadaan wabah pandemi ini, Allah berikan kemudahan bagi kita, ya, untuk tetap berubudiyah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya. Artinya hikmah daripada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam musibah, dalam bencana, dalam ujian, ya, itu maksudnya membantu kita agar kita terus istiqamah dan beribadah kepada Allah, bukan menyerah. Oh sudahlah, sudah pandemi, sudah malas beribadah, malas, ya, ini dan itu, ya. Nah, dalam keadaan kemudahan Allah berikan bagi agama ini. Contoh mudah saja, seorang yang sholat, hukum asalnya sholat itu adalah berdiri. Ketika dia sakit boleh baginya duduk, ketika nggak bisa duduk boleh baginya untuk tidur, ketika tidur juga nggak bisa boleh baginya untuk berisyarat saja dalam sholat. Masya Allah. Ya. Inilah Islam, agama yang begitu mudah. Tapi ada saja orang yang sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam, tapi dia malah memberat-beratkan, dia malah takalluf dalam beribadah, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal, mereka orang-orang yang menghidupkan kebid'ahan. Dalam keadaan syariat yang jelas mereka belum menguasai, tiba-tiba membuat syariat baru. Syariat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW mereka belum kuasai, mereka belum pahami.
tapi mereka sudah membuat syariat agama ataupun syariat baru. Ini bentuk pengkhianatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika turunnya ayat ya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku cukupkan bagi kalian nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, barang siapa yang mengatakan bahwasanya ada di antara syariat agama Allah Subhanahu wa taala Rasulnya itu kurang, maka dia telah berkhianat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Mungkin seorang tidak mengucapkan dengan lisan, pasti ada yang mengucapkan dengan lisan. Yang mengatakan syariat Islam ini sepertinya kurang, harus kita buat seperti ini, kita kreasikan. La, tapi yang mewakili lisannya adalah anggota badan. Dengan dia beramal, menciptakan sebuah kreasi ibadah zikir, ibadah qiraatul Quran, ibadah ta'lim, ibadah infak sedekah, ya, ibadah silaturahim, dirangkai dengan sebuah ritual yang dengan ritual ini dia mengharap pahala dari Allah, mengharap keridhaan Allah, menghidupkan hari ulang tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ya, kemudian sedikit lagi kata yang mentranskripnya, ya, wa annaha khatamat asy-syara'i wa risalat, ya. Dan sesungguhnya syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat dan risalah, ya, penutup, ya, daripada syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya. Artinya syariat yang paling sempurna ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ada syariat lagi selain syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ya, inilah ya apa yang menjadi ya muqaddimah kita pada kesempatan malam hari ini dengan membaca sebuah kutub, sebuah risalah Al-Qawadih fil Aqidah wal Wasail as-Salamah minha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyelesaikan risalah ini, karena risalah ini sangat penting dan jangan sampai kita menganggap remeh bahwasanya kita merasa akidah kita sudah sehat, akidah kita sudah jelas, ya, tidak sudah. Dan dengan pertanda kita senang pakai gamis, ya, kita sudah membiarkan dikir kita, ya, kemudian kita tahu ini tauhid, ini syirik, ya, tapi ada mungkin, ya, siapa tahu itu belum ada jaminan. Ya, semua itu harus dimeroja, diulang, diikat dengan diulang-ulang ilmu itu, sehingga terus tertanam dalam hati sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Barakallahu fikum wa nabtadi bihadzal miqdar. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.